Itu ada email yang belum saya masukkan ya, sorry. Suka sekalian lah, nanti saya sekalian. Nanti saya buatkan link sekalian semua. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Semoga pada saat menuju ujian kita diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan pada saat ujian juga diberikan kemudahan, kelapangan dada, kelapangan pikiran, keluasan pikiran, kemudian dan diberikan hasil yang kompeten semuanya. Amin. Amin. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Mulai. Enaknya coret-coretnya di sini lah, kayaknya biar nggak bolak-balik. Edit tuh review dah, pakai inilah. Oke. Kegawat daruratan dan bencana. Oke. Modul bla 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 bla. Oke, KKN level 7. Oke, saya paham KKN level 7 sampai mana. Pertama, yang ditanyakan adalah konsep karakteristik kegawat daruratan bencana. Oke. Yang nggak akan ditanya itu maksudnya. Seperti apa bedanya gawat, tidak gawat, kemudian gawat tidak darurat, darurat tidak gawat, kemudian ada pasien gawat darurat. Jarang itu ditanya. Yang sering ditanya adalah sama konsepnya seperti yang KMB, seperti kita bilang. Gini, bedanya KMB dengan KGD, cara memprioritaskan masalah. Ketika masalahnya di jantung. Ketika masalahnya di jantung, kalau ditanya prioritas masalah, urutannya nggak airway dulu, bukan apa namanya, bukan napas dulu, bukan oksigen dulu, tapi sirkulasi dulu. Ya, oke. Bedanya di sana. Yang paling penting ya, beda di KMB dan KGD hanya di situ. Urutan terkait tindakan dan masalah. Jadi masalahnya sirkulasi dulu terkait yang di jantung. Tapi trauma balik lagi. Kalau trauma ke ABC. Oke. Pertama itu. Kedua, prinsip umum penanganan gawat darurat dan bencana. Di mana saya gambar ya? Apa pakai whiteboard aja? Nah, nggak usah lah, di sini aja. Oke. Prinsip umum penanganan gawat darurat dan bencana tadi seperti yang saya bilang di awal, untuk pada trauma gini soalnya. Kalau pada trauma soalnya yang paling ditanyakan, perhatikan di vignetnya, kalau dibilang multiple trauma itu ada contoh multiple trauma itu ada dia tertabrak atau ada jejas di dada atau dia jatuh, akselerasi atau deselerasi terserah lah, pokoknya multiple trauma aja dibilangnya ya. Kemudian pasiennya belum dipasang neck collar ya, perhatikan sudah dipasang neck collar atau belum, maka jawabannya adalah pasang neck collar dulu. Oke, jelas ya? Iya. Kalau tidak ada pilihannya jawaban neck collar, maka pilihan jawabannya yang tepat adalah amankan yang servikal ya. Oke. Atau cara membuka jalan napasnya adalah dengan cara jauh teras. Jauh teras. Kalau ditanya ngomongin cara buka jalan napas. Oke? Iya. Itu terkait multiple trauma. Tapi kalau urutannya kalau dibilang, jadi perhatikan di soal kalau KGD ya,
KGD, perhatikan soalnya kawan-kawan bertugasnya sebagai perawat di rumah sakit IGD, di IGD, perawat IGD, atau sebagai masyarakat umum. Kalau sebagai perawat IGD pasti disebutkan di IGD ya, sebagai perawat IGD. Tapi kalau dibilang seorang perawat sedang pulang luar dinas gitu kan, sedang di luar dinas, maka ingat perawat nggak punya alat, ya, nggak pakai alat medis. Jadi pakai yang tanpa bantuan alat medis. Oke. Jadi jangan sekali-kali pilih kalau soalnya kayak gini, perawat ketika jalan kaki pulang dinas misalkan ketemu korban di kecelakaan lalu lintas di jalan. Berarti di sana perawat bukan sebagai perawat medis ya? Medis ya. Oke, bukan. Jadi ingat, menolongnya berarti sebagai penolong masyarakat. Tanpa alat ya. Tanpa alat. Jadi jangan pilih jawaban pasang nekolar, salah. Iya. Ya. Tapi kalau di IGD bunyinya berarti itu jawabannya pasang nekolar pakai alat medis. Atau kalau dibilang di sana dibilang sebagai perawat medis. Kalau sebagai perawat medis di lapangan baru pakai alat juga ya. Ya. Pokoknya kalau perhatikan sebagai perawat medis atau seperti apa nanti di luarnya kalau di luar. Oke. Kita prinsipnya bantuan prinsip umum penanganan gawat darurat yang pakai non dulu ya, yang tanpa alat ya, tanpa alat dulu. Oke. Berarti kalau tanpa alat urutannya gini. Kalau kita bedakan trauma dan jantung. Kita yang jantung dulu. Oke? Pasien jantung dulu. Biar kita pisahkan yang traumanya. Kalau yang pasien jantung dibilang tiba-tiba ambruk, sinkop, tidak sadarkan diri. Nah, urutan tindakannya pertama 3A dulu. Iya, amankan. Aman pasien, aman diri, pasien, aman lingkungan. Oke. Kalau sudah aman semuanya, sudah dibilang tuh di vignette-nya, sudah melakukan aman pasien, aman diri, aman lingkungan. Tapi kalau loncat soalnya langsung perawat sudah ngecek respon, tidak ada respon. Iya. Kadang ditanya pertama yang sering ditanya di KGD, makanya GCS wajib hafal. Ya, GCS wajib hafal. Karena muncul juga di KGD. Oke, karena nanti ada cek respon. Nah, cek respon, kalau sudah dibilang cek respon, minta bantuan. Minta bantuan. Oke, bedanya kalau di rumah sakit, kalau sudah cek respon, tidak sadarkan diri, maka aktifkan code blue. Code blue. Ya, bukan minta bantuan, tapi aktifkan code blue. Nah, kalau tidak ada respon, gitu ya. Kalau di rumah sakit, nah, bedanya itu. Tapi kalau di umum, nah, panggil bantuan. Kalau sudah panggil bantuan, kemudian cek nadi karotis. Setelah respon kan panggil bantuan, cek nadi karotis. Kalau nadi karotis tidak teraba, baru lakukan RJP. Jelas? Jelas. Sampai sana? Oke. Jelas. RJP-nya 30 kompresi, 2 ventilasi. Hati-hati kalau ada soalnya kayak gini. Pasiennya ada perdarahan telinga, hidung, mulut. Maka jawabannya hanya lakukan kompresi aja terus tanpa ventilasi. Ya. Ya. Kalau ada perdarahan telinga, hidung, mulut, maka jawabannya adalah kompresi saja. Jelas? Jelas. Oke. Dikunci semua. Sana sehat tuh. Iya, hati-hati. Hati-hati, jangan dikunci nanti. Sebelah sana, Re. Keluar. Ngajelang. Lanjut. Siap. Oke.
Sudah kompresi itu ya. Nah, kemudian kalau soalnya dibilang perawat sudah kompresi, sudah 5 siklus. Kemudian apa tindakan selanjutnya? Cek nadi Karotis. karotis kembali. Nah, tapi kalau soalnya setelah ngecek nadi karotis teraba. Kemudian pertanyaannya tindakan selanjutnya. Maka jawabannya adalah cek airway Cek breathing. airway breathing. Jelas? Ya, Jelas ya urutannya ya? jelas. Oke. Nah, kalau ya udah itu soal pertama yang kalau di Non luar. medis, ya. Nah, kalau soalnya di rumah sakit lumayan lebih bervariasi. Soalnya kayak gini. Pertama yang tadi saya bilang soalnya kalau di non medis soalnya kalau di medis yang jantung dulu ya. Nanti Ya. baru kita ke trauma. Kalau yang di medis sama tiba-tiba pasien mengalami henti jantung. Berarti aktifkan kode blue. Code blue. Nah, sudah aktifkan kode blue baru kita RJP. RJP. Gitu ya. Ya. Kemudian datang penolong. Oh, udah itu mah ya. Yang kedua, settingnya adalah kalau soalnya pertanyaannya kayak gini. Tiba-tiba pasiennya asistol. Tindakan selanjutnya jawabannya adalah Pemberian bukan. Kalau Bukan. asistol, kalau jawaban yang paling tepat, kalau ada pilihan jawabannya bunyinya kayak gini, pastikan sadapannya terpasang dengan aman, iya. terpasang dengan benar, maka jawabannya Benar. itu. Oke? Ya. Tapi kalau tidak ada pilihan jawaban itu, adanya pilihan jawabannya adalah mengaktifkan plan protokol, maka jawabannya itu. Jangan RJP ya. RJP itu nanti. Protokol ya. Ya, flatline protokol. Kalau tidak ada jawabannya memastikan sadapannya terpasang. Sadapan, ya. Oke? Ya. Nah, dua itu ya pertanyaannya. Kemudian tampak VT. Itu. Ventricle tachycardia. Ya. Kalau di rumah sakit ya. Kalau Ya. tampak VT berarti jawabannya adalah tindakan selanjutnya adalah cek nadi Cek nadi karotis. pinter. Cek nadi karotis. Oke. Tapi kalau VT tidak teraba nadi karotis, maka jawabannya adalah langsung RJP lagi. Tidak teraba nadi karotis berarti defibrilasi. Defibrilasi. Desisok. Desisok. Tapi jarang sampai pertanyaannya desisok. Biasanya pertanyaannya jawabannya mengarah ke cek nadi karotis. Bentar. Good. Nah, sekarang kita yang trauma. Yang trauma non trauma sama trauma. Sekarang kalau bukan sebagai perawat medis, bukan perawat di rumah sakit. Masalah di airway dulu. Tadi. Kalau kita ada masalah di airway, kita sebagai perawat non medis, cara membuka jalan napasnya adalah dengan yang trauma ya, adalah dengan jauh teras ya. Ingat kalau yang trauma, multiple trauma, cara membuka jalan napas jawabannya adalah dengan jauh teras. Tapi kalau di sana ada data mayor dibilangnya choking ya, tersedak. Apa, Pak? Oh, tersedak. Tersedak ya. Misalkan kesedak durian dengan kulit-kulitnya. Oke, biasanya tersedak soalnya tersedak bakso misalkan atau apa gitu ya. Baksonya bakso beranak tapi. Oke, maka jawabannya perhatikan pasiennya apa. Kalau pasien dewasa, jawabannya Heimlich maneuver garis miring Heimlich maneuver ya jawabannya. Ya. Garis miring abdominal thrust. Oke. Tapi kalau pasiennya hamil, obesitas, jawabannya chest thrust.
Ras. Ya. Kalau bayi dan anak-anak, jawabannya adalah back blow. Back blow. Jelas? Back blow. Iya, back blow. Iya. Itu ya. Ya. Nah, kalau bertindak sebagai medis tadi, perhatikan di ininya. Kalau multiple trauma atau trauma, sudah dipasang nekolar atau belum? Oke. Kalau sudah dipasang nekolar, pokoknya pastikan pasang nekolar dulu ya. Ya. Kalau dipasang nekolar, airway manajemennya, kalau ada masalah airway manajemen, perhatikan bunyinya. Iya. Soalnya, kalau bunyi napasnya snoring atau ngorok, garis miring, snoring itu ngorok, maka pilihan jawabannya adalah pasang OPA. OPA ya. Oropharyngeal airway. Airway. Tapi kalau di soalnya bilang pasiennya ngorok, kemudian ada refleks muntah, maka jawabannya adalah pasang NPA. NPA ya. Ya, NPA. Kalau bunyi napasnya gargling, kalau non medis tadi finger sweep. Finger sweep. Tapi kalau bisa, kalau enggak udah hindari. Ya, hindari. Oke, pakai yang awam aja. Nggak usah. Tapi jarang muncul tuh. Sering saya hapus tuh kalau ada soal kayak gitu. Tapi kalau sebagai perawat medis, tindakannya adalah suction. Kalau gargling. Jelas? Iya. Gargling, oke. Kenapa belitnya? Tapi, oke. Lanjut ya. Ya, siap. Kalau stridor, satu lagi. Stridor, biasanya luka bakar kalau stridor. Ya. Atau anak-anak. Tapi stridor pada dewasa biasanya nih ya. Yang ditanya. Maka tindakannya adalah intubasi. Itu RW ya? Intubasi. RW ya? Iya. Oke. Cukup tah pertanyaan RW banyak tah. Keluar semua. Salah satu yang tadi disebutkan keluar semua. Yang intubasi berarti stridor ya? Stridor, luka bakar. Luka bakar biasanya. Atau langsung biasanya sebut stridor atau kejang biasanya stridor juga disebut. Epilepsi itu. Kemudian sekarang di breathing. Ya. Breathing. Kalau dibilangnya ada deviasi trachea, ya, deviasi trachea bergeser gitu ya, maka tindakannya adalah pasang needle thoracosintesis, ya, needle thoracosintesis. Deviasi trachea ya. Tracheanya bergeser. Atau disebutnya ada langsung kadang disebut kalau nggak deviasi trachea tanda itu tuh tension pneumotorak gitu ya. Tension pneumotorak kan tandanya, ingat tanda tension pneumotorak adalah trachea bergeser. Ya. Trachea bergeser. Oke. Di mana dilakukan nidotracheosintesis, perhatikan tracheanya bergeser kemana. Kalau trachea bergeser ke kanan, berarti yang kelainan ada di kiri. Ya, berarti yang di nidotracheosintesis di sebelah kiri. Baru. Gitu ya? Oke. Tapi kalau soalnya dibilang ada jejas di dada, kemudian ada luka terbuka di dada, suction chest wound, kemudian ada tidak simetris,
Maka jawabannya adalah kasa 3 sisi. Sisi. Ya, Iya. jelas? Iya. Kasa 3 3 sisi. sisi. Oke. Pokoknya suction chest wound ini kasa 3 sisi ya. Kemudian bedanya pneumotorak dengan hematotorak di pengkajian. Kemarin di KMB sudah ya. Kalau hematotorak ketika diperkusi dia redup, dullness. Tapi kalau pada pneumo dia hipersonor. Ya. Oke, itu di pengkajian. Kemudian kesimetrisan. Oke. Itu airway management. Oke, ini sudah dengan alat tanpa alat. Kemudian aspek legal. Oke. Kalau aspek legal, biasa yang sering ditanyakan di kegawat daruratan pertama adalah justice. Justice itu kata kuncinya adalah perawat memprioritaskan yang pasien yang lebih prioritas. Maksud prioritas itu bukan prioritas bayaran VVIP Ya, atau apanya yang ya. Lebih gawat. Lebih gawat didahulukan. Pintar, sih. Itu. Kemudian otonomi sudah ini beneficence non otonomi. Kalau otonomi biasanya terkait perawat akan melakukan RJP tapi Penjelasan. keluarga enggak, tapi keluarga menolak. Karena umur sudah pengen bertemu dengan yang maha kuasa. Benar kayak gitu. Maka otonomi itu kayak gitu. Sisanya jarang. Kalau di KGD. Kemudian RJP pada dewasa tadi sudah saya sampaikan di rumah sakit atau non rumah sakit. Tadi mulai dari 3A, aman diri, aman pasien, aman lingkungan, gitu ya. Ya. Kemudian cek respon, kalau nggak ada respon, panggil bantuan. Kalau di rumah sakit aktifkan kode blue. Kemudian lakukan RJP. Cek nadi karotis. Kalau tidak teraba nadi karotis, langsung RJP. Kalau ada perdarahan telinga, hidung, mulut, kalau di luar berarti hanya RJP saja. Oke gitu. Kemudian kalau sudah 5 siklus, cek lagi nadi karotis. Kalau nadi karotis tidak sudah teraba, berarti cek airway breathing. Kalau masih tidak teraba, lanjutkan RJP. Oke. Tapi kalau di rumah sakit, hati-hati kayak gini bunyinya. Kalau di rumah sakit, si pasien sudah terpasang intubasi. Oke, maka pilihan RJP-nya bukan RJP 5 siklus. Ya. Tapi jawabannya adalah RJP 30 RJP dengan kecepatan. Jawabannya pakai kecepatan, ya. Kecepatan. Ya. Kecepatan 100 kali per menit. Dan respirasi 6 sampai 12 kali per menit. Kayak gitu. Itu jawaban yang paling benar. Kalau bukan RJP 30/2 lagi. Ya. Lakukan selama 2 menit. Nah, kayak gitu kalau terpasang intubasi. Kalau sudah terpasang intubasi. Gitu ya. Berarti RJP-nya kecepatan ya, Pak? Ya, kalau sudah diintubasi. Bukan 30/2 lagi jawaban yang paling benar, tapi kecepatan 100 kali per menit. Sudah pakai hitungannya pakai per menit. Iya. Ya. Oke, itu. Siap. Kemudian kegawat daruratan shock. Nah, di KGD perhatikan soalnya
Kalau ngomongin kegawat shock, tandanya cuma 2. Tekanan darah darah, akselerasi, turun, turun, nadi nadi naik. naik. Dah, itu aja. Pokoknya KGD perhatikan ini aja. Kalau nggak ada data lain. Kalau tekanan darah turun, nadi meningkat, udah itu tanda shock. Maka jawabannya adalah hipo. Kalau ditanya masalah keperawatan, hipopolemi. Maka tindakannya adalah berikan Berikan cairan. cairan. Itu saja. Mudahnya, mudah KGD mah, nggak ada yang sulit. Soalnya juga dikit, cuma 8, 10 KGD mah. Kemudian mekanisme cedera nggak akan ditanya dia akselerasi atau deselerasi, nggak akan ditanya juga. Paling ngomongin tadi yang saya bilang, perhatikan terpasang neck collar atau tidak, ya? Terpasang neck collar atau belum? Kalau belum terpasang neck collar, pasang neck collar. Oke. Kemudian luka, manajemen cedera dan kondisi kegawat daruratan. Biasanya itu lihat tekanan darah sama nadi. Prinsip stabilisasi kegawat daruratan intinya adalah kalau pasiennya jantung, tadi saya bilang RJP dulu ya. Tapi kalau yang trauma atau biasa airway, breathing, sirkulasi sama. Oke. Evakuasi, emergency, non emergency. Ini terkait cuma satu soal nih biasanya terkait memakai alat evakuasi. Kalau pasiennya mengalami trauma atau multiple trauma, maka yang dipakai adalah long spin board. Ya, jawabannya. Biasanya soalnya cuma itu. Memakai long spin board kalau pasiennya mengalami trauma. Oke. Oke. Tapi kalau yang luka kegilas, terburai, usus terburai, ya pakai scope stretcher itu ya. Oke, itu Yang mengalami trauma tadi apa, Pak? long spin board. LONG spasi SPINE long spin board. spasi BOARD. Spin board. Long spin board. board. Oke, alis rada Inggris. Rada gayanya, Pak. Rada gaya seetik lah. Oke, sekarang yang non trauma. Nah, tadi kan trauma sudah ya. Ya. Oke, yang non trauma stroke. Nah, stroke kalau ditanya masalah stroke, masalah keperawatannya adalah apa? Kalau tidak resiko gangguan perfusi jaringan cerebral, penurunan kapasitas adaptif intramuskular. Intrakranial. Ya. Kamari ayah abdi aduh. Nah, kalau penurunan kapasitas adaptif intrakranial atau resiko gangguan perfusi jaringan cerebral, datanya harus ada. Pertama, kemarin apa? Harus ada data apa? 1, penurunan kesadaran. Oke, 2, muntah proyektil. Terus sakit kepala hebat. Oke, tekanan darah meningkat. Betul, benar. Tekanan darah meningkat, nadi menurun. Benar, good. Maka atau ada di sana dibilang hasil CT scan, tapi jarang. Kalau KGD mah CT scan-nya rada lila nanti. Maka jawabannya adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial atau risiko gangguan perfusi jaringan cerebral. Oke. Atau datanya kalau nggak ada itu, ada tanda fraktur basis kranii. Nah, tandanya apa? Perdarahan telinga, hidung, mulut. Ya. 1, 2, raccoon eye.
rakun eye, lebam di mata, sama battle sign. Nah, kalau ada tanda itu udah Rakun eye, rakun battle eye, sign, battle sign, sama otore, rhinore atau perdarahan telinga, hidung, mulut ya. Oke. Kalau ada itu wanti-wanti, jangan dipasang NGT, jangan NGT. dipasang NGT, jangan dipasang NGT. NGT. Oke, sip. Udah. Tindakannya kalau ada masalah keperawatan itu, yang pertama dilakukan adalah posisikan kepala head Head up. up. Oke, Ya, head up 15 sampai 30 derajat. derajat. Oke. Head up 15 sampai 30 derajat tindakannya. Oksigenasinya nanti. Oke. Kemudian kegawat daruratan respirasi. Kalau dibilang pasiennya status asmatikus dan di sana ada data bunyi napasnya stridor, oke. Maka masalah keperawatannya adalah bersihan jalan napas. Kalau ditanya tindakan, pasang intubasi atau ETT ya. Jelas? Jelas? Oke, saya lupa tadi yang evaluasi. Evaluasi yang stroke tadi, penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Evaluasinya adalah peningkatan Kesadaran. atau tidak terjadi TIK. TIK. Tidak terjadi TIK. Oke. Lanjut, kegawat daruratan kardiovaskuler. Masalah keperawatan kalau sindrom koroner akut sudah di KMB. Yang paling pertama sering ditanyakan sindrom koroner akut adalah nyeri. Pokoknya kalau jantung, skala nyerinya sindrom koroner akut, tanda sindrom koroner akut kan kawan-kawan sudah tahu ya. Nyeri sebelah kiri, dada sebelah kiri, terasa seperti tertimpa nah kayak gitulah, menjalar ke tangan kiri, menembus ke punggung, ke leher, nah kayak gitu ya, itu tanda SKA kan. Iya. Kalau mahasiswa saya mah ngomongnya nyeri seperti diremas-remas, suka saya tanya balik, emang diremas-remas nyeri gitu kan. Oke, lanjut. Nyeri sedap. Oke, lanjut. Apa? Maka masalah keperawatannya adalah Nyeri. Tindakannya adalah kolaborasi Pemberian analgetik. jantung. Oh, jantung. Oh, itu ISDN itu ya, Pak. ISDN Atau nitroglycerin. Ya, NTG, benar. Tindakannya itu. Oke. Tapi kalau dibilang tentang shock kardiogenik, pasiennya mengalami henti jantung. Oke. Dibilang pasien mengalami henti jantung. Gitu ya? Iya. Maka cek nadi karotis. Oke. Ketika nadi karotis dibilang tidak teraba, RJP. Code blue dulu. Code blue. Oh, ini di rumah sakit ya, Bu? Iya, di rumah sakit. Pan di rumah sakit. Oke, di rumah sakit. Iya. Oke. Kan ini kegawat daruratan kardiovaskuler. Iya, betul. Code blue. Oh, oke. Baru lanjut RJP sampai tim code blue datang. Nanti tim code blue datang kan masang sadapan gitu kan. Nah, terus lanjutannya soalnya terlihat gambaran VT. Nah, balik deh, saya mau bolak-balik dari di sana soalnya. Gambaran VT, nah, berarti cek lagi nadi karotis. Oke, tidak teraba nadi karotis, berarti DC shock. Oh iya, ya. DC shock. Ada VT, nadi karotis tidak teraba, DC shock. Atau terlihat ventricle fibrilasi.
Sama, pastikan gelombangnya Gelombang. ventricle fibrilasi, baru lakukan DC. DC shock. Oke. Jelas? Jelas. Oke. Dari ISDN. ISDN masih ingat ya di mana diberikan caranya Sublingual. sublingual. Tapi kalau nggak mempan dikasih Morfin. morfin sulfat. Pintar. Sip. Morfin sulfat. Interpretasi EKG yang tadi VT, VF, asisto sama PEA. Ingat, asisto sama PEA tindakannya adalah RJP. RJP. Vita VF, defib. Oke, tapi perhatikan sudah cek nadinya belum? Kalau belum cek nadi, cek nadi dulu. Oke. Nah itu bantuan hidup lanjut, terapi elektrik tadi dan drug tadi sudah ya. Tadi sudah. Oke. Beres nah jantung. Pokoknya kalau KMB sudah dibahas, saya gampang nerangin semuanya, dan sudah kebahas semua. Sekarang kegawat daruratan gastrointestinal, GEA, gastroenteritis, gastrointestinal, gastroenteritis Gastroenteritis, Pak. Kumaha ya teh orang pusat nyeun, ya Allah ya Robi. GEA apa Pak eta? Iya gastroenteritis. Enteritis akut berenang. Kok gastrointestinal, naon? Tunduh meureun. Beureum Pak. Gastroenteritis ya. Enteritis. Ini ngerakeun ieu mun dibaca ku batur. Oke. Sudah paham pasti ya, GEA mah gastroenteritis akut. Kalau ada turgor kulit, maka masalah keperawatannya adalah Cairan. kekurangan. Aduh, pinter ngeunah ngajar juga kieu. Kekurangan volume Cairan. Cairan, pintar. Tapi kalau hanya mencret-mencret doang tanpa ada data turgor kulit, maka masalah keperawatannya adalah nutrisi. Diare. Diare. Kalau ada berat badan baru Nutrisi. Tapi kalau di KGD nggak pernah ditanya nutrisi, paling cairan. Oke, pokoknya tandanya turgor kulit jelek. Oke. Atau di KGD tanpa turgor kulit jelek, kalau nggak nemu turgor kulit jelek, ini kalau soal KGD ya, perhatikan tekanan darah sama nadi. Kalau tekanan darah turun, nadi meningkat, udah sama juga. Ya? Ya? Jelas? Jelas. Tindakannya adalah terapi cairan. Pasang infus. Sama satu lagi luka tusuk. Kalau gastrointestinal. Ini non trauma ya? Iya. Belum atuh non trauma ya. Oke. Sekarang genitourinaria. Oke. Kolik abdomen dan renal. Masalah keperawatannya cuma satu yang diangkat. Apa? Nyeri. Udah itu doang. Sosok rada sararian ngadenge bunyi pantau juga gitu tuh. Asal film jurig. Enggak, pernah kejadian dulu dinas di rumah sakit di RSAS persis banget. Enggak ada orangnya. Itu mah sampai pasien aja minta pindah ruangan. Kayak uka-uka bener berkali-kali jebluk, dilihat nggak ada orang. Sekali lagi jebluk, udah 3 kali langsung ngacir kita. Karena rajlengnya. Kantos meureun dinas di RSAS-nya. Praktek aja, Pak. Praktek kan ngeri. Di ruang anak masih masih di bawah. Ruang anak masih di bawah nggak? Duka Pak, abdi tahun sabarahan menuju kantos di jiwa SPK, apa? Asal sedikit. Nah, itu kantos dinas neng kita. Ruang jiwa mah komo sarua aja. Ruang 18. Ngeri eta mah. Lanjut.
Balik ke laptop. Balik ke laptop. Nah, kegawat daruratan endokrin. Kalau ini mah jelas masalah nyeri udah nggak ada lagi. Ya. Hipoglikemi ya. Ini nah tuh Pak. Ya. Hipo. Lepat banget. Hipo. Lamun di soal lieur Pak. Pucuk liurnya gitu. Hipoglikemi ya. Hipo. Glikemi. Tanda hipoglikemi, pastikan, gini, kalau ada tandanya doang, misalkan pasien gemetar, keringat dingin, kemudian lemas, kemudian pasien punya riwayat DM dibilangnya, maka jawabannya adalah cek Beri cairan cek gula darah dulu. Cek gula darah, ya. Darah. Oh Karena iya, iya. belum ada tanda gula darahnya. Tapi kalau sudah pasti dipastikan gula darahnya di bawah 100, baru kasih minum. Kemudian pasiennya sadar. Kalau pasiennya sadar berarti kasih minum air manis, larutan manis. Oke. Tapi kalau pasiennya tidak sadar, kasih dextrose 40%. Pintar. Nah, kadang ditanya dextrose-nya berapa. Oke, kalau 60 sampai 100 berapa plakon? 60 sampai 100. 3. Nah, 1. Kalau 30 sampai 60? 2. Nah, gitu. Kalau di bawah 30? 3. 3. Gitu ya? Jelas? Jelas. Jelas, bari gampang hilap. Oke. Itu ya, itu Glikemi, kegawat daruratan. Sekarang DKA sama hiperglikemik, hipertonik pada pasien diabetik ya. Nah, ini tandanya pasien mengalami asidosis. Kalau ada tanda pH pada pasien ini, pasti asidosisnya acidosis metabolik. Ya? Iya. Nah, pasti acidosis metabolik lah, nggak mungkin acidosis respiratorik. Ya? Iya. Pokoknya kalau di pernapasan baru ya, Pak. Pernapasan tak benar. Jelas? Jelas. Oke, maka tindakannya adalah berikan insulin. Insulin, ya. Oke, insulin biasanya ini ya. Kalau thyroid storm ini jarang ditanya. Ini yang biasanya T3, T4 tadi nggak pernah. Krisis adrenal juga jarang ditanya dan nggak pernah muncul kalau nggak salah krisis adrenal. Kalau glaukoma persepsi sensori, masalahnya hanya kalau ada penurunan visus maka gangguan persepsi sensori. Kalau resiko cedera ngomongin lingkungan. Kalau resiko jatuh bilang takut jatuh. Oke. Nah, sekarang keracunan. Tapi kemarin Pak ada yang strabismus gitu, Pak. Kalau nggak salah, strabismus. Yang lapang pandang yang Bapak pandang. Penurunan visus enggak? Enggak, yang jalannya nyangeyeng gitu, Pak. Resiko cedera berarti. Cedera ya. Kalau keracunan diperhatikan waktu minum racunnya. Ya. Kalau kurang dari 3 jam maka jangan bilas lambung. Salah, kebalik saya. Kalau lebih dari 3 jam jangan bilas lambung. Jawabannya ya. Tapi biasanya settingannya jawabannya ke bilas lambung. Enggak dicantumkan jamnya. Ya. Tindakannya adalah kumbah lambung. Berarti biasanya, kalau tidak dicantumkan jam otomatis ke bilas lambung ya, Pak? Ya. Kecuali kalau misalkan lebih dari 3 jam. Lebih dari 3 jam. Iya. Jadi jawabannya apa, Pak? Biasanya dikasih antidotnya. Kolaborasi obat untuk anti racun. Oh iya. Ya. Iya. Kalau keracunan minum, sama satu lagi, perhatikan indikasi kontraindikasi kumbah lambung, bilas lambung.
Kalau jenis cairannya, tapi jarang. Susah kali, ribet kali buat soalnya itu. Tapi nggak apa-apa sebagai pengetahuan lah, tambahan. Kalau keracunannya asam kuat atau basa kuat, biasanya materi kumbah lambungnya yang diperhatikan. Kalau asam kuat berarti biasanya dinetralkan pakai apa? Basa kuat sama dikasih penetral. Gitu ya. Tapi kalau yang korosif, yang diminum, yang bisa menyebabkan iritatif, itu nggak boleh sama sekali dikumbah lambung, ya. Itu. Kemudian keracunan bisa sengaja antidot biasanya enggak. Oke. Kemudian sudah kemana triase? Oh, belum, trauma, belum. Trauma ini. Ya. Trauma kepala, trauma spinal sama manajemen TIK. Nah, sudah. Trauma spinal, multiple trauma di rumah sakit pastinya ingat tadi yang saya bilang. Long spin board. Ini boleh pelan-pelan. Ya. Long spin board. Tempatkan pasien pada yang lurus dan keras. Intinya kalau trauma spinal tindakannya. Kemudian yang paling penting kalau multiple trauma adalah izin masuk tapi mana ya teh? Oh iya nak. Oke. Pastikan sudah terpasang kola. Oke. Kalau ditanya klasifikasi cedera kepala, itu ada cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, sama berat. Klasifikasinya dari GCS. Ya. Kalau kurang dari 8 itu cedera kepala berat GCS-nya. Ya. Kalau kurang dari 8 itu cedera kepala berat. Saya ini lah, kurang dari 8 CKB. Oke, kalau 8 sampai 12 dari makanya kayak silaturahmi. Cedera kepala sedang. Mamang itu berasal kok. Nah, lebih dari 12 CKR. Normal. CKR enggak normal. CKR ringan. Gitu ya? Ya. Lebih dari 12, 8 sampai 12. 8. Oke. Tapi jarang ditanya. Yang sering ditanya adalah masalah keperawatan. Kalau masalah keperawatan berarti antara resiko gangguan perfusi jaringan cerebral atau penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Oke. Manajemen TIK-nya adalah head up yang sering jadi jawaban. Head up atau posisi 15 sampai 30 derajat kepala ditinggikan. Jelas? Jelas. Soalnya hanya itu. Oksigenasi enggak? Jarang masuk. Trauma spinal tadi, long spin board sudah, manajemen TIK tadi sudah. Satu lagi biasanya di manajemen TIK ada pemberian manitol. Iya, pemberian manitol. Manitol itu kumaha, Pak? Pemberian gini soalnya. Dokter mengkolaborasikan pemberian manitol. Apakah pemeriksaan yang harus dilakukan pada pasien yang diberikan manitol tadi sebelum dikasih manitol? Maka jawabannya adalah tekanan penurunan TIK.
Jawabannya adalah tekanan darah. Tekanan darah. Oh, Jadi pertanyaannya apa yang harus diperiksa sebelum pemberian manitol. manitol? Berarti tekanan darah. Ya. Ya. Jadi kalau tekanan darahnya hipotensi jangan dikasih. Oke. Tapi kalau pertanyaannya diganti, apa yang harus dievaluasi setelah pemberian manitol? Tingkat kesadaran. Bukan. Bukan. Jawabannya kalau ada kalium, maka jawabannya kalium. Pemeriksaan kalium. Ya. Tapi kalau tidak ada kalium, maka jawabannya adalah urin output. Output. Jelas? Iya. Setelah pemberian manitol, Pak. Kalau ditanya evaluasi. Kalium atau urin output. Kalau ada kalium. Kalau ada kalium, maka jawabannya kalium. Kalau tidak ada Kalau kalium. tidak ada kalium, maka urin output. Urin output. Oke, tapi kalau ditanya pengkajian sebelum diberikan manitol, maka jawabannya adalah tekanan darah. Bisa dipahami? Insya Allah. Ngerinya, kan kadi kupas tuntas kia itu kumaha Bapak mah orang baik sekali. Dunia akhirat. Dapur batur ya, diobrak-abrik. Sekali-kali, Pak. Baiklah. So. Nah, lanjutnya. Sekarang ke pneumotorak. Sebentar dulu. TIK ada masalah kejang nggak ya? Enggak lah, jarang. Kalau kejang enggak. Komplikasi itu. Jarang orang sampai sana lah mikir buat soal kayaknya. Sekali-kali mas saya keluarin lah soal itulah nanti weh. Keur hoream bae nama. Jadi moal ayeuna ya, Pak. Moal can dikeluarkeun. Eueuh. Can turun. Karunya garampil weh. Garampil we karunya. Nu marurah. Udah meriah. Pneumotorak sekarang. Ingat tadi pneumotorak kalau di perkusi bunyinya gimana? Hipersonor. Perkusi hipersonor. Tapi kalau ada deviasi trachea, jawabannya adalah torako sintesis. Pintar. Torakosintesis. Trakosintesis. Tapi kalau hematotorak, ini kan pneumotorak. Ya. Hematotorak, ya kurang ya. Suka ada. Hematotorak jawabannya adalah WSD. Ngurusin jaringan lagi coba. Saya ngurusin jaringan. Jaringan komputer IT ini siapa? Dipasang CTT. Kemana itu? Ya? Kalau itu hemato. CTT. PSB atas set. Ya. Tapi kalau di soalnya bilang sudah dipasang CTT, maka jawabannya kolaborasi WSD. Gitu ya. Jadi urutannya CTT dulu, baru CTT baru WSD. Ya. Jelas? Kalau pneumotorak tadi apa? Torakosintesis. Tidak masuk kerja. Gara-gara penipuan. Kalau hematotorak? CTT baru ke WSD. Benar. Perhatikan sudah sampai mana ya? Nah, tamponade jantung, ini bahaya nih. Ini kalau tamponade jantung dibilang tamponade jantung, kalau ditanya masalah keperawatan, curah jantung. Tindakannya sama. Tadi apa namanya? Di aspirasi itu apa namanya? Diambil cairannya. Di torakosintesis juga sama.
Tandanya kalau tamponade jantung ada friction rub. Yang melakukan penelitian. Friction rub. Oke, friction rub. Oke. Good. Tamponade. Friction rub, tamponade jantung. Kalau flare chest tadi kasa 3 sisi. Good. Sekarang trauma abdomen. Nah, luka tusuk biasanya. Trauma abdomen, trauma pelvis biasanya terkait luka tusuk. Kalau luka tumpul biasanya ada perdarahan di dalam. Ngomonginnya ke breathing biasanya, tapi biasanya luka tusuk. Nah, perhatikan, kalau dibilangnya luka tusuk berarti tindakannya apa? Jangan dicabut. Jangan dicabut. Balut tekan. Cegah perdarahan, hentikan perdarahan. Kalau tekanan darahnya turun, nadi meningkat, ya kasih resusitasi cairan. Yang pasti balut tekan aja ya. Ya. Iya. Kalau lukanya luka terburai sampai si ususnya itu keluar, gitu ya. Luka robek berarti ya. Ya. Kayak kecelakaan atau apa. Maka jangan masukkan yang terburai tadi. Yang terburai. Jaga tetap lembab, tutup. Tutup dengan kasa lembab. Boleh kasa lembab, tutup pakai aluminium foil biasanya. Aluminium foil. Oh iya. Ya. Oke, gitu ya. Iya. Oke, sama. Kemudian itu aja ya kalau itu. Pokoknya kalau trauma terkait luka tusuk apa masalahnya biasanya ke hipovolemi, tekanan darah turun, nadi meningkat, biasanya ke sana. Oke, breathing tadi sudah ya. Kalau breathing biasanya ke pola napas tuh, apalagi flare chest. Itu biasanya pola napas jawabannya. Kalau pola napas berarti oksigen. Oke. Kecuali kalau masalah di airway. Airway berarti bebaskan jalan napas. Napas tadi airway sudah. Oke, sekarang kegawat daruratan muskulo. Pertama strain sprain. Strain sprain itu adalah ya keseleo lah. Ini sudah di KMB urutannya yang ini kayak yang rest, istirahatkan, I kompres S, C compression di balut tekan, E elevasi tinggikan. Ya, urutannya istirahatkan, kompres S, balut tekan, istirahat S tinggikan. Ya. Bedanya strain sprain sama fraktur adalah sama ini sekalian nih dislokasi ya. Iya. Ini sama 3 nih. Kalau ini yang 3 ini dan fraktur bedanya, kalau fraktur itu yang ekstremitas ya, kalau ekstremitas bawah. Biasanya kalau fraktur itu dia lebih pendek dibanding dengan yang sehat. Kalau strain sprain sama dislokasi dia lebih panjang dibanding dengan yang sehat, gitu ya. Oke. Kalau fraktur ditanya palpasi pada fraktur maka ada apa? Krepitasi. Kalau observasi ada perubahan warna bentuk kulit. Enggak, bentuk deformitas. Bentuk. Oh iya. Oke. Tindakannya kalau fraktur imobilisasi. Maka dipasang bidai. Pintar. Yang harus dicek pada fraktur adalah PMS. Pulsasi, mobilisasi, sensasi. Ya. Pokoknya misalkan gini, pasien telah dipasang bidai, apa tindakan selanjutnya? Berarti cek nadi. Pulsasinya dulu. Kalau dibilang sudah dipasang bidai, kemudian nadi teraba lemah, pasiennya kesemutan, nyeri, kebas, maka tindakannya adalah longgarkan balutan. Longgarkan bidai.
Oke, kalau dipasang gips berarti bongkar gips. gips. Oke, sama kayak KMB. Oke. Fraktur. Kemudian tanda kompartemen sindrom. Sama kompartemen sindrom. Tandanya kayak di KMB adalah nyeri tidak hilang dengan analgetik. Atau tadi ada masalah di pulsasi. Nadinya teraba lemah, kebas, kesemutan. Sama. Kompartemen sindrom. Kompartemen. Nah, itu. Nah, kalau di fraktur juga sama. Kalau ditanya masalah keperawatan yang harus dicek, terutama kalau frakturnya fraktur pelvis, fraktur femur, yang harus diperhatikan adalah tekanan darah dan nadi. Kalau tekanan darah meningkat, tekanan darah turun, nadi meningkat, maka masalahnya adalah hipopolemi. Benar. Udah itu. Pokoknya kalau kegawat daruratan mah data kuncinya lihat tekanan darah sama nadi aja kalau ngomongin fraktur. Ya? Ya. Nggak akan ngomongin turgor. Ya. Oke. Luka bakar. Persis luka bakar mah ditanya derajat luka bakar. Luas luka bakar. Ditanya lagi pakai rule of 9. Kemudian resusitasi cairan. Resusitasi cairannya pakai Paklan atau Baxter. Yang 4 kali BB kali luas luka bakar. Kalau 8 jam pertama 2 kali BB kali luas luka bakar. 8 jam 16 jam. Nah, kalau trauma inhalasi, kalau terdengar dibilang di vignetnya ada bunyi stridor, maka lakukan intubasi. Pintar. Jelas? Jelas. Sip. Kalau terkait perawatan luka, maka perhatikan lukanya gitu ya. Kalau dibilang tampak balutan berarti belum dibuka balutan. Kalau tampak luka kemerahan berarti tinggal dibersihkan. Kalau lukanya kehitaman berarti nekrotomi. Udah gitu, nggak jauh-jauh. Trauma kehamilan itu biasanya masalah keperawatan resiko tinggi cedera ibu dan janin. Jarang sih muncul. Ya, jarang muncul lah. Untuk kehamilan biasanya di maternitas tuh. Oke. Beres. Oh, beres kan? Nah, yang belum triase. Ya nggak? Triase belum ada ya? Belum, Pak. Oke. Triase mah intinya mudah lah. Pokoknya kalau menentukan mana merah atau mana yang lebih prioritas, cari pasien yang tidak sadarkan diri. Iya. Ya? Cari pasien yang sudah tidak sadar. Kalau ada 2 pasien tidak sadar, cari pasien yang tidak sadar tapi masalahnya di napas. Contoh, pasien kejang, status asmatikus. Kemudian ada pasien tidak sadarkan diri juga, tapi tidak sadarkan diri aja. Nah, mana yang diprioritaskan? Asma. Ya tadi. Benar. Yang tidak sadarkan diri, kejang dan status asmatikus. Gitu. Jelas? Jelas? Oke. Jelas. Nah, kalau itu kan merah, kuning, hijau, di langit yang biru, Hitam. sama hitam. Nah, jangan kekecoh. Kalau dibilang pasien tidak sadarkan diri pada saat dicek nadi karotis tidak teraba, maka labelnya adalah Merah. hitam atuh, guys. Karena di karotis tidak teraba. Oh iya, udah mau. Kecoh. Eta, Pak. Gitu ya.
Iya, Pak. Pasien tidak sadarkan diri, kemudian cek nadi karotis. Nadi karotis tidak teraba, maka labelnya Hitam. hitam. Pasien jantung, nyeri skala nyeri 7, label Merah. 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 Pasien sadar, tekanan darah turun 90-70, nadi meningkat, label Merah. kuning, Oh, masih kuning. sadar. Oh iya. Kalau pasien penurunan kesadaran, tekanan darah turun, nadi meningkat, baru merah. Baru merah. Iya. Kalau masih sadar, kuning. Kuning. Pokoknya kan saya bilang kuncinya di kesadaran, udah. Iya, iya. Kecuali kesadaran tadi kesadaran menurun, nadi karotis tidak teraba, hitam. Kesadaran dan hati-hati triase pada bencana juga gini. Misalkan pasien terjepit, nadi karotis teraba, terjepit nih ya, terjepit batu, misal tahu naon lah. Penurunan kesadaran, nadi karotis masih teraba, dikasih label apa? merah. Merah. Hitam. Nah, apa? Hitam. Karena diteraba, Pak. Hah? Hitam. Karena kesulitan kita nolong, Oh iya, terjepit karena terjepit. Masih ada yang masih bisa ditolong. Jadi abaikan dulu. Iya. Yang gampang berarti yang ditolong. Iya benar. Prioritaskan yang hidup yang besar. Nah, betul. Kayak gitu. Ya. Iya. Hati-hati kalau pada bencana ya. Tapi kalau di rumah sakit mah merah benar. Tapi kalau di bencana misalkan terjepit misalkan. Sulit untuk evakuasi aja ya, Pak. Iya. Di bencana ya. Iya. Bukan di KGD, di bencana. Perbedaannya sedikit. Karena kita kalau triase mah hitung-hitungan harus cepat memang benar. Jadi hitung-hitungannya tuh benar-benar paling susah jadi petugas triase. Oke. Lanjut itu kalau pakai merah, kuning, hijau, hitam. Tapi kalau pakai ATS, oke, beda dari itu. Australian Triage Scale, naon apa? Aya ATS aja lah. Pertanyaannya pakai ATS. Bukan anti tetanus serum ya. ATS. Itu skalanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau masuk kategori 1, dia harus dalam 10 menit itu selesai tindakannya. Contoh, masalah dengan oksigenasi, itu 10 menit harus selesai. Jelas? Jelas? Kurang dari 10 menit itu harus selesai. Ya. Kalau 2, saya sih ada poho tah. Mungkin kapoho nya saking jarang dipakai na ATS, saking jarang keluarna. 10 kemudian lebih dari 10 teh sabaranya. 30 10. 10 30 menit 2, 60 menit 3. Kemudian yang 4 120 menit 4. Yang 5 itu lebih dari 2 jam ke sana. Ya? Jelas? Bingung? Bingung. Nah, kalau pasien alergi gatal-gatal, nah, kalau pakai ATS berapa?
Yang kata 1. 5. 1. Oh, 5. Alergi aja, gatal-gatal. Kompos mentis semua kan 5. Tapi kalau masalah dengan sumbatan jalan napas, ATS berapa? 3. 1. 1. Eh. Penapasan. Napas 10 menit harus selesai. Nah, ya. Kayak gitu. Memang agak susah kalau bikin soal ATS. Oh, Makanya, berarti tergantung itu ya Pak, jenis kasusnya. iya, Kalau kasusnya kayak alergi kan itu waktu lama mungkin iya, ya. Jadi 5. benar. Heeh. Kalau yang cepat, harus cepat, tuntas dalam jangka waktu yang sedikit, berarti Oksigen. oksigen. Oksigen urutannya. Kedua kalau cairan. 2. Darah. Itu 2. Kalau 3 itu masih bisa diatasi ininya, tapi kalau tidak diatasi menuju 2. Menuju 2. Heeh. Perdarahan terkontrol biasanya. Tapi kalau 2 itu perdarahan tidak terkontrol biasanya. Yang merah juga sama. Perdarahan ada penurunan kesadaran 2. Tapi kalau perdarahan masih sadar 3. 3. Kayak gitu. Ya. Ya. Kalau 4 biasanya luka. Luka. Ya. Luka aja. Perdarahan terkontrol, sadar. 4. 4. Kalau 5 tidak ada perdarahan, tidak ada apa, cuman alergi aja. Kompos mentis. Ruam-ruam kayak gitu. Demam ringan gitu. Cuman sakit kepala, gastritis, nah 5. Kan masuk IGD ta? Iya. Nah, kalau nggak ada ke poli. Nah, itu jelas ya? Insyaallah. Jelas. Nah, contoh ini. Contoh lah, contoh 1 ya. Ada soal. Apakah masalah keperawatan prioritas? Perempuan 35 tahun diantar ke IGD. Luka bakar derajat 2B. 2B itu berarti subdermis ya? Subdermis ya. Tapi daerah wajah. Oh, Daerah ingat wajah. kalau wajah dada mah pasti ke pernapasan kan? Iya. Ah, meringis dan nyeri, sesak napas kan? Iya. Berarti masalah Pasan. pernapasan. Jadi apa jawabannya? Resiko ketidakbersihan jalan napas. Pintar. Jelas? Ya. Kayak gitu. Ya. Oke. Kita latihan soalnya. Ya. Oke. Ayo. Sebentar. KMB berarti Masker tadi mana? langsung. Oke, lanjut. Ulang. Apakah masalah Belum keperawatan hilang, Pak. prioritas? Belum hilang, Pak. Oke, dah. 32 tahun ke IGD ya? Iya. Sesak napas. Berarti masalahnya di napas ya? Iya. Iya. Ada sekret. Ada Bersihan sekret. jalan napas ya? Iya. Kemampuan batuk menurun. Oh, udah selesai. Masalahnya adalah bersihan jalan. Napas. Kalau ada dibilang kemampuan batuk menurun atau sulit mengeluarkan darah, ya, maka masalahnya adalah bersihan jalan napas. Ini pasiennya asma. Jelas? Jelas. Kalau pola napas mah penggunaan otot bantu napas. Pertukaran gas harus ada hasil AGD. Pintar. Dengan pH-nya yang tidak pH-nya yang tidak normal. Pintar. Ini yang saya lupa ngajarin tadi, resusitasi cairan. Ketinggalan. Untung ada soalnya. Posisi tubuh yang tepat pada kasus tersebut. 45 tahun. Ke IGD. Berarti soal KGD. Bentar. KLL. Ingat pokoknya kalau soal KGD yang tadi saya bilang ada turgor tidak elastis berarti masalah Cairan. Kemudian tekanan darahnya turun. Nadi meningkat. Cairan kan? Nah, Oh, iya. akral dingin, pengisian kapiler 4 detik.
Posisi tubuh pasien kalau ada soal kayak gini, setelah dikasih cairan, posisikan Trendelenburg. Trendelenburg. Trendelenburg itu adalah kaki ditinggikan. Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Lanjut. Nih, yang tadi saya bilang. Triase. Pakai ATS. Ya. 21 tahun. Ke IGD. Cuman gatal-gatal doang kan? Ya enggak? Napasnya normal. Nadi normal. Tekanan darah normal. Suhu normal. Kesadaran bagus. Nyeri cuman 3. Jadi ATS-nya skala 5. Kategori 5. Ya. Lebih dari 2 jam. Jelas? Mudah. MK prioritas. 30 tahun. Ke IGD. Nah, ini kehamilan nih. Perdarahan postpartum hari pertama. Normal, wajar. Hari pertama ada perdarahan. Tapi harus dilihat tekanan darah. Nadi. Nah, kalau ada tekanan darah turun, nadi meningkat, ada turgor kulit menurun, maka masalahnya adalah cairan. Walaupun di sini ada kapiler. Ya. Nih ya. Pintar. Mudahnya. Mudah, Pak. Mudah. Soalnya mudah, Pak. Ya, mudah banget. Mudah banget. Label triase. 57 tahun. Ke IGD. Nyeri tadi saya bilang. Kalau nyeri pada pasien jantung langsung merah. Merah ya. Ya? Merah. Jelas. Intervensi. Masalah utama, berarti harus dicari masalahnya dulu. Nyeri. Ke IGD, nyeri sebelah kiri kan? Jantungnya. Jantung. Iya benar, berarti manajemen nyeri karena nyeri Nyeri dada. Keheula sia. Tunggu. Ini. Itu, Pak. Iya. Sorry. Kenapa itu, Pak? Nah, kenapa? Berapa jam? Nggak disebut ya? Ya. Perawatan untuk penata laksanaan penyakit jantung akut. Karena ke IGD ini lebih lengkap, lebih umum. Manajemen nyeri, aspilet, oksigen, dan lain-lain. Kecuali dibilang skala nyeri. Ada skala nyerinya nggak? Nggak ada. Ya, hati-hati ya. Pak. Kekecoh, hati-hati kekecoh. Lanjut. Nah ini. Yang ditanya 8 jam. 2 kali BB-nya. BB-nya 60 kilo. 60 kali 40%. 40. 2 kali 4 8. 8 kali 6 48. Gampangnya. Mudah ya? Mudah ya? Jelas? Bentar, kalau 2 dari mana 2? Kan kalau ditanyanya total, berapa kebutuhan total cairan? Rumusnya 4 kali BB Kali luas luka bakar. kali luas luka bakar. Luas luka bakar. BB-nya ini, luas luka bakarnya ini.
Ya. Itu kalau ditanya 24 jam. 24 jam. Karena ini yang ditanya 8 jam pertama, ini Ya. tuh dibagi 2. Ya udah Oh. bagi 2 aja langsung. Jadi dapatnya ini. Oh, ya. Jelas? Ngerti. Ya jelas Pak, ngerti. Sip. Ya. Apakah tindakan prioritas Melakukan ke pengendalian IGD, KLL? Nah, trauma Nafas, ke gargling. kepala. Kepala. Napas, Gargling. gargling. Kalau gargling berarti Action. suction. Pintar. Good. Kalau opa, Penurunan street. napasnya? Asik. Napasnya gimana? Masih. Orok. Ngorok. Yes, Ngorok gitu. atau snow? Snoring. Kalau stridor mah Tuh. etete. Snoring. Ngorok. Iya, Pak. Ya. Nah, ini kalau stridor ini. Iya. Ya. Endot. Kalau kasih oksigen apa? Pola Napas. pola napas. Vasodilator apa? Wheezing. Luka ada Pak soal Pasien asma. Asma. Tak pintar. Bronchodilator, vasodilator sama. Jelas? Jelas, Pak. Jelas? Iya. Oke. Terus lanjut kalau jelas. Tindakan utama 22 tahun IGD KLL kompos mentis sadar penuh. Deformitas berarti Fraktur. krepitasi fraktur. Berarti tindakannya Pembidayan. pintar. Mudahnya. Kan tadi saya bilang kalau fraktur Bidai. Jelas? 10. Intervensi 45 tahun ke IGD. Luka bakar tangan kiri. Turgor kulit? Nggak ada ya? Sadar. Nggak ada turgor kulit ya? Nasi. Turgor kulit nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, tapi ada ini. Berapa cepat? Iya. Sama ini. Berarti masalah keperawatannya adalah cairan. Berarti tindakannya terkait Cairan. Lebih tepatnya adalah berikan terapi infus ya, cairan ya. Oke, good. Berapa GCS? Hasil pengkajian membuka mata ketika dikasih rangsangan suara. Berapa 3. jadi? 3. 3. Betul. Oke lah, saya tandai. Gerakan menarik dari sumber berarti menghindar. Motorik 4. menghindar 4. Kalau melokalisir berapa? 5. 5. Mengarah ke dagu berapa? 5 juga. Fleksi abnormal berapa? Fleksi 3. Ekstensi abnormal? 2. Pintar. Kemudian mengucapkan suara loh, bukan kata. 4. Suara. 2. Berapa? Iya, suara nih. Oh, iya. 2. Suara berapa? 3. Suara. 3. Suara. Mengerang Berapa? Ada kata-katanya enggak, Pak? Ini kan mengacungkan suara, bukan kata. Oh, suara mengerang berarti ya, Pak? 2. Iya, 2. Tapi nggak ada jawabannya kan? Ya. Nggak ada jawabannya ya? Iya. Nggak ada jawabannya kalau kayak gini kan? Iya. Ya udah yang mendekati ya.
Jelas? Jai. Ya. Jelas? Jelas. Sip. Tindakan pertama yang harus dilakukan. Tindakannya apa? Kita lihat. 25 tahun di ICU, gagal napas, kompos mentis, terpasang ventilator CPAP. Bunyi gargling, disaksin kan? Iya, saksen. Nah, kemudian disaksin. Tindakan pertama harus dilakukan sebelum saksin. Oh, oksigen. Iya, oksigen Tapi itu dulu. salah enggak? Hah? Oh. Ya benar Enggak, ini. kalau itu dicoret. Ah, ini saya benar. Ah ya. Atuh namanya jualan mah jangan 100%, atuh nanti disebarin orang lain. Oh. Kalau nggak ngikut, nanti, Pak. kalau nggak ngikut pembahasan mah pasti salah gitu atuh. Makanya harus dengan pembahasannya. Kan bingung nggak tadi. Apa-apa. Tindakan yang harus dilakukan. 55 tahun ke IGD, penurunan kesadaran. DM. Tampak pucat, berkeringat dingin, akrat dingin, tekanan darah masih normal, nadi masih normal, napas normal. Hanya GDS nih. Pasiennya sadarnya penurunan kesadaran nggak? Tidak. Eksadaran. Oh, tapi di sini langsung plakon ya. Nah, Iya, GDS plakon. 48 berapa? GDS 48 Dua plakon berarti ya? 2. Ya. Karena dia 36 60 sih. Kalau di bawah 30? 3. Pintar. 60 sampai 100? 1. Ya, ada. Keterlaluan kalau lupa. Jadi ulang-ulang. Oke, apakah tindakan selanjutnya pada kasus? Nyeri dada. Oke, SKA berarti skala nyeri 8. Masa kalau ditanya masalah keperawatannya Nyeri. nyeri. Tindakannya manajemennya nyeri dalam kurung kolaborasi ISDN atau NTG. Nah, permasalahannya di sini pasien sudah dikasih NTG. Jawabannya adalah tadi kan ini ya. Iya. Tapi kalau ada jawabannya kayak gini, berikan nitrogliserin dengan dosis yang sama. Itu jawabannya yang paling tepat. Yang kedua, misalkan berikan nitrogliserin kedua dengan dosis yang sama, itu jawabannya. Tapi cuma kalau kasih berikan kolaborasi nitrogliserin aja salah. Ya? Iya, Pak. Jawabannya yang tepat ini. Kalau cuman ini doang. Tapi kalau lengkap, berikan nitrogliserin kedua dengan dosis yang sama. Oke, itu jawaban. Jelas? Iya, Pak. Karena tidak bisa. Nah, kalau sudah 3 kali, kalau sudah dibilang di atasnya NTG 10 mg sublingual sudah diberikan 3 kali. Jawabannya benar, morfin. Jelas? Jelas, Pak. Nah, oke. Ini saya sudah minta revisi. Takutnya sudah direvisi. Kawan-kawan yang kebingungan. Selanjutnya yang harus dilakukan. Tindakan ya. IGD, KLL. Luka tusuk paru. Oke, kalau luka tusuk berarti luka terbuka ya? Iya. VBS menurun. JPP meningkat, trachea bergeser. Nah, tadi saya bilang CTT atau nidotorakosin tesis. Jelas ya? Oh, ini sudah dipasang nido tuh. Ya. Jadi kalau belum dipasang nidotorakosin tesis, pasang nidotorakosin tesis. Ya? Jelas? Jelas. Jawabannya pasang nidotorakosin tesis. Sebentar.
Oke. Pak, yang D itu apa Pak maksudnya? Apa? Yang D. Perikardiosintesis. Ya. Ini Ya, itu tamponado, tamponado jantung. Oh, tamponade. Ini tamponade ya. Ini untuk tamponade tadi yang saya bilang. Nah, Kalau tamponade jantung, perikardiosintesis. Ya, Iya Pak. jelas? Hmm. Kalau soalnya ini di atas dibilang tamponade jantung. Nah, Ya. kalau ada soal kayak gini, kemudian sampai titik gini ya, ininya nggak ada nih. Apakah tindakan? Batuk. Nah, tindakannya berarti nidotorakosintesis. Tapi karena di sini pasien sudah terpasang nidotorakosintesis, maka tindakannya adalah pasang CTT. CTT. Jelas? Jelas Pak. Jelas? Dibolak-balik lah. Itu terima kasih tadi nanya perikardiosintesis. Tadi saya lupa. Iya. Oke, ini untuk tamponade. Kalau soalnya tamponade jantung ada pericardial friction drop, maka tindakannya adalah perikardiosintesis. Kalau kasa 3 sisi yang tadi gerakan dada tidak sih simetris. Kalau bahu tekan luka tusuk tapi bukan di paru ya. Oke, sip. Bagus. Sekian dan terima kasih. Nah, soal KGD masih sedikit atuh. Ya? Soalnya sedikit. Iya Pak, itu nanti dikirim Pak. Ini. Iya. Siap. Mau soal latihannya juga yang ngisi Iya. sendiri? Iya. Boleh. Boleh lah Pak. Boleh. Siap. Latihan. Nah, siap. Saya kasih soal yang lain deh. Biar Iya, besok. Tapi itu nantilah. Iyalah, sudah saya kasih lah. Maksud saya gini, pertemuan kita tuh insya Allah masih banyak tuh. Ya. Sisa sebelum ke ujian itu masih banyak. Iya. Jadi kan kalau yang ATS itu baru-baru ini juga dibahas. sebelumnya nggak ada. Oh, berarti itu baru ya Pak ya ATS? ATS itu saya tuh takut muncul, makanya saya munculkan. Oh. Karena tiap tahun suka berbeda. Kan bermunculan yang baru, pembaruan terus ya. Saya mengikut, saya yang tua, belum tua, masih muda lah saya. Menolak tua. Masih 13 Pak. Iya, tapi 13 saya sana juga. Oke, itulah. Jadi insya Allah ada perbaruan nanti saya cek lagi ada perbaruan apa lagi. Tetap saya mengintip, melihat sampai sejauh mana perbaruannya. Oke, itu mungkin untuk malam ini. Besok berarti besok maaf lusa lah. Apa ya? Apa? Jiwa ya? Jiwa. Sok favorit jiwa. Jiwa tuh mudah kalau hafal. Iya. Kalau nggak hafal, kuat hafalannya susah. Bingung. Kata kunci mah jiwanya mah baca aja setelah kata pengkajian saat ini. Kalau sebelum pengkajian saat ini udah abaikan, nggak usah dibaca. Pokok data mayornya kalau jiwa setelah kata-kata pengkajian saat ini. Nah, ini yang dipakai. Kalau jiwa itu lain lagi triknya. Masuk komunitas keluarga gerontik, lain lagi triknya. Pokoknya jangan disamakan trik aja. Iya. Setiap ilmu beda trik. Jadi perhatikan nih nanti di mana gitu ya. Kalau penyakit dalam berarti soal KGD. KMB. Kalau ke UGD berarti IGD. Kalau ruang nipas, ruang melahirkan berarti maternitas. Kemudian umurnya anak-anak berarti soal anak. Kalau kunjungan keluarga berarti soal keluarga. Kalau panti jompo berarti
Rontik. Panti Werda. Panti Werda. Kalau puskesmas ngomongin masyarakat berarti soal Komunitas. komunitas. Lintas manajemen. Rumah sakit jiwa, polijiwa berarti soal Jiwa. jiwa. Kalau manajemen, nah di soalnya tuh ada karu, PP, nah, kayak gitu, perawat pelaksana itu soal Manajemen ya. Manajemen. Kalau D3 manajemennya sedikit. Bedanya D3 dan S1 dikit. Pertama, di soal manajemen bedanya. Kedua, soal D3 itu banyaknya yang prosedural ketimbang materi. Ketimbang ditanya masalah keperawatan, lebih banyak ditanyakan adalah tindakan. Itu aja sih. Tapi konsep teorinya mah sama, mau tindakan, mau apa sama aja. Jadi kalau pas konferensi internasional, sering tuh kebagian ditanya, perawat di Indonesia yang mana? Bingung saya jawabnya. Jadi perawat Indonesia tuh yang mana? Where is the nurse? Katanya gitu ya. Mana perawat? Jadi ada perawat D3, perawat nurse, ada SPK deh. Ada satu lagi apa? SMK tuh, tapi sudah nggak mulai diakui. Nah itu bingung kita aja. Ya perawat semuanya, gitu kan? Kalau di mereka kan cuma satu, Bachelor of Nursing, nurse-nya ngambil RN, udah perawat, selesai, simple. Nah itulah mungkin ya. Dah jam 10 kurang 10. Cukup sekian dari saya. Sisanya latihan, langsung saya share aja lah latihannya lah. Ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.